Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi PTJ Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi stok reagen kimia berbasis web. Di sini saya bergabung dengan kelompok 15, yaitu Muhardi, Ahmad Fatoni, Genta Ananda, dan Dani Susilo. Untuk aplikasi stok reagen kimia atau inventaris reagen kimia adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan melacak persediaan reagen kimia dalam lingkungan laboratorium atau industri. Aplikasi ini dirancang khusus untuk membantu pengguna mengelola berbagai jenis reagen kimia, termasuk zat kimia, larutan, senyawa, dan bahan kimia lainnya yang digunakan dalam percobaan atau proses produksi. Aplikasi stok inventaris reagen kimia sangat berguna dalam mengelola persediaan kimia, terutama dalam lingkungan laboratorium, rumah sakit, dan industri di mana reagen kimia digunakan secara luas. Mereka membantu meminimalkan pemborosan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan keselamatan pengguna bahan kimia. Untuk software development project, proyek pengembangan perangkat lunak untuk aplikasi stok reagen kimia berbasis web melibatkan serangkaian langkah-langkah dan kegiatan untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan mengimplementasikan aplikasi tersebut. Berikut langkah-langkah yang dapat diambil dalam proyek ini, yaitu analisis kebutuhan, identifikasi kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan terkait manajemen stok reagen, melibatkan pertemuan dengan laboran, ahli kimia, dan pihak terkait lainnya untuk memahami secara rinci kebutuhan dan harapan. Kemudian perencanaan proyek, menyusun rencana proyek yang mencakup jadwal, anggaran, dan sumber daya yang diperlukan. Rencana ini juga dapat mencakup analisis resiko dan strategi mitigasi. Kemudian desain sistem, merancang struktur dan arsitektur aplikasi. Ini termasuk desain untuk menyimpan informasi stok reagen, ya, desain antarmuka pengguna yang fungsionalitas aplikasi. Kemudian pemilihan teknologi, memilih teknologi dan alat yang sesuai untuk pengembangan aplikasi web seperti bahasa pemrograman, basis data, dan framework pengembangan. Kemudian pengembangan perangkat lunak, menerapkan desain dan membangun aplikasi web berbasis reagen sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, yaitu mencakup pengembangan front-end atau antarmuka pengguna dan back-end, logika aplikasi, dan basis data. Kemudian selanjutnya adalah pengujian, yaitu kita melakukan pengujian fungsional untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi sesuai yang diharapkan, ya. Pengujian ini dapat mencakup pengujian integrasi, pengujian unit, dan pengujian penerima pengguna. Kemudian selanjutnya adalah implementasi, mengimplementasikan aplikasi di lingkungan produksi. Hal ini melibatkan peluncuran aplikasi sehingga pengguna dan user dan admin, ya, dapat menggunakannya.
Kemudian pelatihan pengguna, memberikan pelatihan kepada pengguna tentang cara menggunakan aplikasi, dapat mencakup pelatihan langsung, tutorial online, atau dokumentasi pengguna. Kemudian ada pemeliharaan dan dukungan, yaitu memberikan pemeliharaan rutin, pembaruan, dan dukungan teknis setelah peluncuran. Hal ini termasuk penanganan bug atau bugs, perbaikan keamanan, dan pembaruan fungsional. Untuk selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi, yaitu memantau kinerja aplikasi dan mengumpulkan umpan balik dari pengguna. Hal ini dapat melibatkan analisis data, penggunaan waktu tanggapan aplikasi, dan evaluasi kepuasan pengguna. Kemudian ada optimasi dan perbaikan, yaitu mengoptimalkan kinerja aplikasi berdasarkan umpan balik dan data pengguna. Juga melakukan perbaikan atau penambahan fitur sesuai kebutuhan yang berkembang. Kemudian selanjutnya adalah pemantauan keamanan. Itu melakukan pemantauan keamanan secara terus-menerus dan memperbarui kebijakan keamanan untuk meningkatkan data regen dan informasi sensitif lainnya. Untuk prosedur manajemen regen, di sini ada admin regen ya, yang bertanggung jawab untuk melakukan pemilihan regen, melakukan pendataan regen, memantau tanggal kadaluarsa regen, memastikan regen disimpan di tempat yang sesuai, dan melakukan stock of name regen setiap bulan. Kemudian selanjutnya ada user atau analis kimia yang bertugas untuk mengisi logbook ketika mengambil regen. Untuk prosedur kerja proses pembelian regen, yaitu admin akan memantau stok regen secara berkala. Jika stok regen sudah mencapai tingkat minimum atau jika regen yang ada sudah mendekati tanggal kadaluarsa, maka langkah pembelian regen akan dilakukan. Kemudian admin akan mengumpulkan data yang diperlukan untuk pembelian regen, termasuk nomor katalog, nama regen, merek regen, jumlah yang akan dibeli, dan harga regen. Kemudian selanjutnya admin akan mencari pemasok atau penyedia regen yang sesuai, dan admin akan membuat pesanan pembelian regen sesuai dengan data yang telah dikumpulkan. Setelah pesanan diterima, regen akan disimpan dengan baik sesuai dengan panduan penyimpanan yang tepat. Data pembelian termasuk tanggal pembelian, jumlah regen yang dibeli, dan biaya pembelian akan dicatat di dalam stok regen ini ya. Kemudian ada proses penerimaan regen. Setelah pesanan regen tiba, admin akan melakukan penerimaan regen. Jika regen yang datang merupakan regen baru yang belum ada data sebelumnya, maka langkah-langkah berikut akan diikuti untuk pendataan, yaitu admin akan mengumpulkan data berikut, yaitu nomor katalog regen, nama regen, merek regen, pack size, simbol bahaya atau hazard simbol, MSDS atau material seperti datasheet, dan harga regen. Kemudian data-data ini akan dimasukkan ke dalam sistem atau catatan yang sesuai untuk pendataan. Jika regen yang datang sudah pernah didata sebelumnya, maka regen tersebut akan ditambahkan ke dalam stok regen. Regen akan disimpan sesuai dengan panduan penyimpanan yang tepat untuk menjaga kualitas dan keamanannya.
Kemudian data penerima regen termasuk tanggal penerimaan, jumlah regen yang diterima, dan informasi tambahan seperti katalog akan dicatat untuk pelacakan dan pencatatan. Kemudian ada proses stock of name, yaitu dilakukan pada awal bulan ya, stock of name, yaitu admin atau petugas yang bertanggung jawab akan memeriksa stok regen yang tercatat dalam sistem. Kemudian selanjutnya petugas akan melakukan perbandingan antara stok yang tercatat dalam sistem dengan stok aktual yang ada pada tempat penyimpanan regen. Jika terdapat perbedaan antara stok tercatat dan stok aktual, perbedaan tersebut akan dicatat dan dianalisis. Jika stok tercatat lebih tinggi dari stok aktual, maka stok pada sistem akan dikoreksi untuk mencerminkan jumlah yang sesungguhnya ada. Jika stok tercatat lebih rendah dari stok aktual, maka akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan kemana regen tersebut pergi. Untuk langkah-langkahnya, yaitu memeriksa catatan transaksi terakhir yang melibatkan regen tersebut, kemudian berkomunikasi dengan pengguna yang terlibat dalam pengambilan atau penggunaan regen tersebut, dan mengevaluasi apakah ada kehilangan atau penggunaan regen yang tidak tercatat dalam sistem. Setelah penyelidikan, langkah-langkah perbaikan yang sesuai akan diambil seperti penggantian regen yang hilang atau memperbarui. Kemudian proses stock of name selesai setelah semua koreksi dan penyelidikan dilakukan dan stok tercatat sesuai dengan stok aktual. Kemudian ada proses pemantauan tanggal kadaluarsa regen. Dalam manajemen regen dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu tanggal kadaluarsa regen telah dicatat saat penerimaan regen dan tersedia dalam data yang tercatat. Secara berkala, admin atau petugas yang bertanggung jawab akan memeriksa data kadaluarsa regen untuk menentukan regen mana yang mendekati tanggal kadaluarsa. Jika regen yang mendekati tanggal kadaluarsa masih diperlukan dalam laboratorium atau proses, maka akan dilakukan pemesanan regen pengganti. Pesanan ini harus ditempatkan dalam waktu yang memadai sehingga regen baru tiba sebelum regen yang ada kadaluarsa. Jika regen telah mencapai tanggal kadaluarsa, regen tersebut akan dikeluarkan dari stok. Hal ini dilakukan untuk mencegah penggunaan regen yang kadaluarsa yang dapat mempengaruhi hasil pengujian atau eksperimen menjadi potensi resiko keselamatan. Kemudian regen yang kadaluarsa biasanya akan dihapus atau dibuang sesuai dengan peraturan dan pedoman yang untuk bahan kimia berbahaya ya. Untuk proses pelaporan penggunaan regen yaitu mencakup pengumpulan data, laporan stok, laporan penggunaan, laporan pembelian, laporan regen kadaluarsa, pembuatan laporan, analisis dan tindakan korektif, dan distribusi laporan. Kemudian proses pengambilan atau penggunaan regen oleh analis kimia. Pengecekan ketersediaan regen, analisis kimia akan memeriksa ketersediaan regen yang diperlukan untuk eksperimen atau pengujian tertentu. Ini termasuk memastikan bahwa regen tersebut masih tersedia di stok dan tidak sudah kadaluarsa. Pemastian kesesuaian regen, yaitu analis akan memeriksa apakah regen yang akan diambil sesuai dengan kebutuhan eksperimen atau pengujian yang akan dilakukan.
Hal ini melibatkan memastikan bahwa regen tersebut cocok untuk parameter atau metode yang akan digunakan. Kemudian pengecekan tanggal kadaluarsa. Sebelum mengambil regen, analis akan memeriksa tanggal kadaluarsa regen tersebut. Jika regen sudah mendekati tanggal kadaluarsa atau sudah kadaluarsa, analis tidak akan mengambilnya dan akan mencari regen yang masih layak digunakan. Untuk pengambilan regen, setelah memastikan ketersediaan, kesesuaian, dan tanggal kadaluarsa regen, analis akan mengambil regen yang diperlukan dari tempat penyimpanan yang sesuai. Pengisian logbook. Setiap kali regen diambil, analis akan mengisi logbook pengambilan regen, yang mana logbook ini akan mencatat informasi seperti tanggal pengambilan, nama analis yang mengambil regen, nama regen, jumlah yang dia ambil, dan catatan. Alasan dan tujuan kami membuat proyek aplikasi stok regen kimia berbasis web yaitu efisiensi manajemen stok. Aplikasi ini dapat membantu laboratorium atau lembaga yang menggunakan reagen kimia untuk mengelola stok mereka dengan lebih efisien. Hal ini termasuk pemantauan tingkat persediaan, pemesanan otomatis, dan pengelolaan masa kadaluarsa. Kemudian ketelitian dan akurasi. Sistem berbasis web dapat meningkatkan ketelitian dan akurasi dalam pencatatan stok regen. Otomatisasi proses dapat meningkatkan keandalan data. Kemudian aksesibilitas dan fleksibilitas. Kemudian ada pemantauan real time, ya. Kemampuan pemantauan stok secara real time memungkinkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi terkini tentang tingkat persediaan, permintaan, dan penggunaan regen. Kemudian ada manajemen pengadaan, ya. Aplikasi dapat membantu dalam manajemen pengadaan regen dengan memberi informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan pembelian, memantau pemasok, dan memastikan ketersediaan stok yang memadai. Kemudian ada pelacakan masa kadaluarsa, ya. Aplikasi ini dapat memberikan pemantauan otomatis masa kadaluarsa regen dan memberitahu pengguna, sehingga mengurangi risiko masa kadaluarsa stok regen, ya. Untuk nilai kemanfaatan produk ICT, aplikasi stok regen kimia berbasis web. Di sini ada halaman manajemen stok, ya, yang telah kami rancang menggunakan Figma. Untuk aplikasi stok regen berbasis web dapat memberikan sejumlah nilai kemanfaatan bagi laboratorium atau lembaga yang menggunakannya. Apa saja yang memberikan nilai kemanfaatan, yaitu efisiensi operasional, akurasi dan ketelitian, peningkatan ketersediaan, manajemen pengadaan yang lebih baik, pelacakan masa kadaluarsa, dan penghematan biaya. Untuk keunikan produk ICT dari proyek aplikasi stok regen berbasis web,
antarmuka pengguna yang ramah pengguna. Itu menyajikan antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan intuitif, memungkinkan pengguna dengan berbagai tingkat keahlian untuk mengakses dan mengelola stok regen dengan mudah. Kemudian ada pemantauan real time, ya. Ada pemberitahuan otomatis, yaitu menyediakan sistem pemberitahuan otomatis termasuk peringatan masalah kadaluarsa regen, pemberitahuan pengadaan dan pemberitahuan perubahan stok penting lainnya. Kemudian ada sistem manajemen pengguna, ada pencarian dan filter cepat, dashboard analisis, fitur manajemen project, ada dokumentasi otomatis. Pengembangan aplikasi stok regen berbasis web, model agile, ya, SDLC yang fleksibel dan responsif. Pilihan menggunakan model SDLC yang fleksibel dan responsif seperti agile untuk mengembangkan aplikasi stok regen berbasis web memiliki sejumlah keuntungan yang dapat mendukung kesuksesan proyek. Berikut alasan mengapa model agile yang kami pilih, ya. Yaitu adaptabilitas terhadap perubahan. Agile memungkinkan tim untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan atau persyaratan yang mungkin muncul selama pengembangan. Hal ini penting karena kebutuhan laboratorium atau lembaga dapat berubah seiring waktu. Kemudian ada iterasi dan pengiriman cepat. Pendekatan iteratif dan inkremental dari Agile memungkinkan pengiriman cepat dari fungsionalitas yang dapat digunakan. Hal ini dapat membantu dalam mendapatkan umpan balik lebih awal dari pengguna dan pemangku kepentingan. Kemudian ada kolaborasi yang intensif. Dan juga ada peningkatan kualitas, ya, seperti pengujian yang berulang selama siklus pengembangan. Kemudian ada fleksibilitas perencanaan, ya. Dalam model agile ini perencanaan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi atau prioritas. Ya, hal ini memungkinkan tim untuk fokus pada pengembangan fitur atau fungsi yang paling bernilai pada setiap iterasi. Kemudian ada peningkatan transparansi, ya. Dan mengurangi resiko pengembangan, ya. Kebetulan tim kami menggunakan Jira Atlassian sebagai tools manajemen project untuk aplikasi stok regen berbasis web. Jira yang dikembangkan oleh Atlassian adalah alat manajemen project yang berguna, yang serbaguna dan kuat, ya. Mengintegrasikan Jira dalam proyek pengembangan aplikasi stok regen dapat memberikan sejumlah keuntungan, ya. Keuntungannya yaitu pelacakan tugas dan proyek. Kemudian pencatatan bugs dan perbaikan. Kemudian ada penjadwalan dan pemantauan. Dan ada kolaborasi tim. Integrasi dengan alat pengembangan, laporan dan analisis, konfigurasi dan penyesuaian, keamanan dan hak akses, penggunaan plugin dan marketplace. Atlassian Marketplace menyediakan berbagai plugin dan add-on yang dapat memperluas fungsionalitas Jira, ya, sesuai kebutuhan.
integrasi dengan alat pihak ketiga. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.